apa dibakar menjadi bara. Terbakar semua, tidak tersisa. Wahai saudara, seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aghilnil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, salawat yang kita lantunkan bersama, semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zilzalali wasyari'ul harami wal halali. Nashhadu an la ilaha illallahul a'limu muta'ali. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal kirami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunatihi illa yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beragam nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Sebagai awal dari seluruh rangkaian risalah berbuka puasa pada sore ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, Surah Al-Fatihah, agar kegiatan risalah berbuka puasa pada sore ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin solihah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, bahagia dan senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Ibu Listiana Holid, akan menemani Anda kurang lebih 40 menit ke depan. Baik, di studio ini sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari Cabang Polres Kepulauan Yapen. Dan ikut serta hadir juga Ibu Wakil Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen. Selamat datang Ibu. Ibu-ibu semua yang di sini, sore ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI sebagai narasumber kita pada sore ini. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz pada sore ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau ini adalah pimpinan Markas Ahlul Quran Kabupaten Kepulauan Yapen. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik yang akan kita bahas yaitu Ramadan, satu kata beribu makna, berjuta hikmah. Dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen yang ada di studio. Langsung saja kita perdengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI tentang topik kita, Ramadan, satu kata beribu makna, berjuta hikmah. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian serta pemirsa yang ada di mana saja, dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari Cabang Kepulauan Yapen. Bagaimana Ibu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi hamdan wa syukran ala ni'mati Ramadan wa ghufran. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa ba'd, ibu-ibu sekalian dan para pendengar dimanapun berada, tema yang unik sekali sekaligus begitu dalam yang harus kita kaji, sementara begitu singkat waktu kita karena menjelang berbuka puasa.
Namun setidaknya kita akan bahas beberapa hal yang berkenaan dengan tema. Saya tertarik dengan pantun yang mengawali pembukaan tadi, yakni tempurung kelapa dibakar habis. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara Ramadan, itu amat sangat erat kaitannya dengan orang yang berbicara tentang pembakaran. Kok bisa Ramadan itu erat kaitannya dengan bakar-membakar? Yang saya maksud ini ibu-ibu bukan bakar-bakar menjelang bukan puasa atau menjelang sahur. Tapi yang saya maksud adalah makna daripada Ramadan itu. Kalau ada sesuatu yang dibakar, contohnya tempurung kelapa, kita bakar, setelah tempurung kelapanya habis, ada tidak sisanya ibu-ibu? Ada tidak? Ada. Apa warnanya? Hitam. Apa namanya? Arang. Jadi sesuatu yang dibakar kemudian meninggalkan sisa, itu namanya dalam bahasa Arab Ramadan. Ya, Ramadan. Tapi kalau yang dibakar itu sesuatu yang habis, tidak meninggalkan sisa, habis sama sekali tak bersisa, maka orang Arab menyebutnya Ramadan. Jadi kalau ada sisanya, kayu meninggalkan arang itu Ramadan. Kalau tidak ada sisanya sama sekali namanya Ramadan. Maka Allah letakkan bulan Ramadan itu sebenarnya ada pada setiap nabi-nabi terdahulu. Tapi hanya sebagai bulan 9 yang biasa saja. Nanti Ramadan itu dijadikan bulan pembakar nanti setelah ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ramadan itu kemudian bermakna bulan yang Allah menginginkan kita habis kesalahannya, dosa-dosanya tidak bersisa sama sekali sebagaimana arti namanya. Ya. Jadi kalau Ramadan itu satu kata, betul, satu memang kata, tapi beribu maknanya. Bisa bermakna yang dibakar itu kesalahan-kesalahan kita, bisa bermakna yang dibakar itu dosa-dosa kita, bisa bermakna yang dibakar itu rasa malas kita, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas Ramadan itu adalah maknanya membakar. Kemudian ada berjuta hikmah. Begini ibu-ibu sekalian dan para pendengar, kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, satu hari bisa selesai. Sejarahnya bulan Ramadan bisa selesai dalam satu hari. Tapi kalau kita bicara hikmahnya Ramadan, tidak cukup dengan satu hari. Bulan Ramadan itu datang hanya sebulan, tapi membicarakan hikmahnya Ramadan tidak cukup hanya dengan sebulan. Maka kita ambil poin-poin beberapa saja. Di dalam satu riwayat yang mu'tabar pada kitab Qasasul Anbiya diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man asma'hum?" Nama siapa itu yang engkau tulis maktuban alaihi fil alwahi, yang engkau tulis pada lauhil mahfuz? Nama siapa itu yang di atas itu? Kata Allah kepada Nabi Musa, hum ummati Ahmad. Mereka itu adalah nama-nama umatnya Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana kalau jangan yang tertulis itu jangan jadikan umatnya Ahmad, jadikan saja umatku. Jadi ibu-ibu, sebenarnya Nabi Musa dahulu pernah meminta kita semua yang hadir di sini yang mendengar untuk menjadi umatnya Nabi Musa saja. Tak usah jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah menjawab, bala ya Musa. Tidak wahai Musa. Mereka itu umatnya Nabi Muhammad, umat yang mulia. Yang dimuliakan karena di dalamnya ada satu bulan yang tidak ada pada umatmu. Ada satu malam yang tidak ada pada umatmu. Kalau mereka beribadah sebulan, sudah setara dengan seluruh amal
ibadah umatmu. Bila mereka beribadah 1 malam, mereka setara dengan ibadahnya umatmu 83 tahun lamanya. 1 malam umat ini beribadah, 83 tahun ibadahnya umatmu. Kata Nabi Musa kepada, ya Allah, kalau memang mereka tidak bisa jadi umatku, saya saja yang jadi umatnya. Maka permintaan Nabi Musa untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad itu didasarkan karena umat Nabi Muhammad punya bulan Ramadan. Pertanyaannya, sekelas Nabi Musa punya kitab berbicara langsung dengan Allah, mau ketemu bulan Ramadan untuk jadi umatnya Nabi Muhammad, kok bisa ada di antara kita yang sudah umatnya Nabi Muhammad ketemu bulan Ramadan tapi tidak senang dengan Ramadan? Kok bisa ada yang bukan nabi, tidak punya kitab, bukan juga orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah, tapi Ramadan dianggapnya biasa-biasa saja. Inilah ibu-ibu sekalian yang ingin kita ambil hikmahnya, maknanya. Kalau ada satu orang pernah tidak sholat 50 tahun lamanya, lantas dia ibadah di bulan Ramadan, ketemu dengan 1 malam di bulan Ramadan yang setara dengan 83 tahun, maka dosa 50 tahun ditutup hanya dengan ibadah 1 malam di bulan Ramadan. Ya, pertanyaannya, sudah berapa banyak Ramadan yang ibu-ibu ketemu? Tentu sesuai umur, yang usianya 40 berarti sudah ketemu dengan Ramadan 40 kali. Pertanyaannya, berapa kali kita bakar dosa di dalam bulan Ramadan? Saya khawatir lebih banyak kita bakar ikan ketimbang kita bakar dosa. Lebih banyak baju baru yang bersih kita siapkan ketimbang tubuh baru yang bersih. Ya, dosa-dosa baru yang bersih. Maka bulan suci Ramadan itu luar biasa Allah siapkan untuk kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. La tastaki min rahilati Ramadan. Sebulan yang akan datang, jangan menangis karena Ramadan sudah pergi. Walakin ashtaki idza jaa Ramadan, tapi pantaskan diri untuk menangis apabila nanti Ramadan datang lagi wa antar rahil, sedangkan kita yang sudah pergi. Ya, Ramadannya datang lagi. Tahun depan insya Allah Ramadan ada lagi. Tapi kita belum tentu ada lagi. Ya, kita lah yang belum tentu masih ada. Maka Ramadan kali ini, kalau memang Ramadan yang akan kita ketemu Ramadan tahun depan, semoga Ramadan ini bermanfaat sebaik-baiknya. Tapi kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, bakar sebanyak-banyaknya dosa yang telah kita buat sepanjang usia kita. Bulan Ramadan, bulan pembakaran. Kasihan sekali orang-orang yang ketemu pembakaran tapi tidak membakar sama sekali. Demikian tausiah singkat, barangkali bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kami serahkan kembali kepada MC. Baik Pak Ustadz, Masya Allah, terima kasih. Baik ibu-ibu, kita akan lanjutkan acara kita, yaitu sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Ratna Nur Salam. Yang saya ingin tanyakan, mengapa bulan Ramadan itu selalu identik dengan marhaban? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Bu. Karena saya yakin di HP-HP sekarang ini sudah mulai banyak ucapan marhaban-marhaban. Nah, saya sangat meyakini bahwa setiap bulan Ramadan ada banyak orang yang mengucap marhaban, tapi tidak banyak orang yang mengerti ucapan marhaban itu apa. Dikiranya marhaban itu welcome, selamat datang wahai Ramadan. Padahal Ramadan itu adalah bentuk pernyataan
namanya surat pernyataan seorang hamba bersedia beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, kalau kita sambut tamu Ibu yang mulia, itu dalam bahasa Arab ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi Ramadan tidak pantas disebut ahlan wa sahlan, dia pantasnya marhaban. Seperti kita sebut juga pada Nabi Muhammad, marhaban marhaban ya nurul aini. Ucapan marhaban itu dalam bahasa Indonesia artinya selamat datang, tapi makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah saya sambut dengan riang gembira, dengan lapang hati, dan saya siap untuk ibadah bersamamu wahai Ramadan. Begitu sebenarnya makna marhaban itu. Tapi orang-orang menganggap marhaban itu ucapan selamat datang wahai Ramadan, sehingga namanya menyambut kalau tamu sudah datang dia sudah cuek. Dia sudah cuek karena saat ya sudah tamunya sudah datang. Padahal marhaban itu kesiapan. Kalau tamu datang bukan hanya dipersiapkan sebelumnya, layani dia dengan baik agar dia pulang tidak membawa kesan buruk. Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Kesan yang akan dia bawa tergantung apa yang Ibu buat di dalamnya. Kesan baik, dia pergi membawa laporan, ya Allah berikan dia ampunan. Kesan buruk, ya Allah sudah sama saja hambamu itu Ramadan atau bukan. Begitu Bu, jadi marhaban itu bentuk pernyataan akan kesiapan kita mengamalkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Baik Ibu-ibu, yang mau bertanya lagi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Rama Edi Purnomo. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, pada zaman 90-an ada lirik lagu yang berbunyi, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz, kalau misalkan anak kita nanya kayak gitu sama kita, jawaban kita apa ya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ibu yang bertanya nih penggemar Bimbo juga. Ya, baik Ibu. Kalau anak nanya untuk apa kita lapar-lapar puasa? Kenapa mesti lapar-lapar? Toh makanan kita punya, yang punya kita. Toh minuman ada, yang punya kita. Toh suami istri ada, suami istri kita. Kenapa mesti tahan? Itu tercermin dari satu riwayat. Ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama hawa nafsu. Allah katakan kepada hawa nafsu, ya nafs, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa kamu? Kata nafsu, ana wa anta. Saya, kamu. Lalu Allah campakkan nafsu itu ke dalam api neraka. Setelah beribu tahun diangkat lalu ditanya, man ana wa man anta. Hei nafsu, siapa saya, siapa engkau? Kata nafsu, ana wa anta. Saya, kamu. Maka dicampakkan lagi ke dalam api yang lebih parah lagi, yang lebih panas lagi. Setelah ribuan tahun di dalam api ditanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Saya, engkau, anak-anak, wa anta. Lalu dicampakkan ke dalam satu neraka yang berisi ju'i wal atash, berisi lapar dan dahaga. Hanya 1 tahun saja, bukan ribuan tahun. Setelah itu dia dikeluarkan dari neraka yang mengandung lapar dan dahaga. Lalu ditanya, ya nafs, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa engkau? Kata nafsu, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ternyata hawa nafsu itu butuh dididik. Hawa nafsu itu butuh dikontrol dan dikendalikan. Dan kontrol utama terhadap hawa nafsu adalah rasa lapar dan dahaga. Maka tujuan puasa yang harus kita jawab adalah, mengapa kita lapar-lapar puasa? Supaya hawa nafsu pada diri manusia itu dapat terkendali. Sebenarnya tidak akan ada korupsi kalau orang mampu mengontrol hawa nafsunya untuk memiliki yang lebih daripada haknya. Tidak akan ada pencuri, tidak akan ada perzinahan, tidak akan ada mabuk kalau hawa nafsunya itu mampu dia kendalikan. Sebab musuh yang paling besar bukan yang ada pada diri yang ada di luar,
Tapi yang berbisik di dalam ini, lakukanlah, tidak ada orang yang lihat. Kerjakanlah, tidak ada orang lihat. Sudah tidak usah sholat, tidak ada komandan, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang harus ditundukkan dengan hawa nafsu. Itu salah satu jawabannya. Yakni kenapa kita lapar-lapar? Supaya kita mampu menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, untuk belajar sabar. Kita punya barang milik kita, tapi kalau belum waktunya jangan disentuh. Ada minuman segar di kulkas, yang punya kulkas kita, minumannya punya kita, tapi kalau belum waktunya jangan disentuh. Ajaran kesabaran ini mengajarkan kita untuk bersabar di dalam segala lini kehidupan. Sebenarnya saya punya sesuatu yang saya inginkan, tapi belum waktunya, maka sabar dulu, dan lain-lain sebagainya. Ajaran kesabaran. Yang ketiga, kita berlapar-lapar puasa, bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan punya bulan yang menghapus dosa, yang menurunkan rahmat, bahkan bulan yang membebaskan kita dari api neraka, seandainya Nabi Muhammad tidak ada. Ramadan akan sama dengan Ramadannya nabi-nabi terdahulu. Ada juga bulan Ramadan, ada, tapi bukan bulan mulia, bulan biasa saja. Baik, saya kira begitu Ibu. Terima kasih banyak. Nanti jawab begitu ke anaknya. Baik, ibu-ibu penanya berikutnya, disilahkan yang masih mau bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Mimin Lusiani. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, menurut ilmu yang kami ketahui Pak Ustadz, bahwa setiap bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Akan tetapi Pak Ustadz, selama ini yang kita lihat di lapangan, pada kenyataannya masih terdapat banyak maksiat yang terjadi. Contohnya seperti banyak umat Islam yang tidak melaksanakan puasa, dan juga kegiatan menggibah masih tetap berjalan lancar. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu kita ketahui bahwa memang ada fenomena di masyarakat kita, puasa oke, gibah jalan terus. Ya, puasa lancar, tapi gibahnya jalan terus. Bukankah itu salah satu dari godaan syaitan? Katanya syaitan dibelenggu. Perlu untuk kita ketahui bahwa hadis Nabi tentang dibelenggunya syaitan itu adalah hadis yang menggunakan kalimat fasib. Idza jaa Ramadan, bila Ramadan datang, futiyat abwabul jinan, dibuka pintu surga, gulikat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka, syufidatis syayatin, dibelenggu para setan-setan. Kalimat pasif itu begini contohnya Bu. Kalau saya makan apel, berarti jelas apel itu saya yang makan. Tapi kalimat hadisnya Nabi mengatakan apel saya dimakan, berarti tidak jelas siapa yang makan. Kalimat Nabi itu begitu. Setiap ada bahasa Arab bunyinya uia, kutiba, futiha, gulika, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya kalimat pasif. Syufidah, dikunci, diikat setan-setan. Allah tidak mengatakan syafadallahu syayatin, Allah mengunci, mengikat setan-setan, tapi dikatakan syufidatis syayatin, dikunci setan-setan, sehingga tidak diketahui siapa yang mengunci. Pada dasarnya orang kalau sudah beriman, bagus imannya, tulus niatnya, ikhlas puasanya, dialah yang mengunci setan-setan itu pada dirinya. Jadi bukan setan yang dimaksud sebagai makhluk, bukan, tapi setan sebagai sifat. Setan itu sifat Ibu ya, bukan makhluk. Bukan yang kita sebut dengan pocong, kuntilanak, bukan, itu makhluk namanya. Apabila syaitan, sifat itu pindah diadopsi oleh jin, maka jinnya yang jadi setan. Kalau sifat itu hinggap pada manusia, manusialah yang jadi setan. Contohnya, ayo kita sholat tarawih. Sudah di sini saja, kita ada kabar baru. Berarti sifat buruk itu ada pada orang itu. Orang itulah yang pada saat itu bertindak sebagai syaitan. Jadi syaitan itu dikunci, yang mengunci adalah
pribadi masing-masing. Melakukan tidak melakukan berdasarkan kunci kita masing-masing. Ikatan kita longgar apa tidak. Sekalipun capek keliling pasar, beli baju baru, persiapan buka baru, lemas dengkul, tapi kalau ikatan setannya kuat, insya Allah pulang sampai rumah puasa tetap lancar. Tapi kalau ikatannya longgar, 3 kali tawaf di pasar, kaki jalan sendiri ke penjual cendol. Terus dia bilang, ini gara-gara setan. Jangan begitu. Jadi setan itu dikunci, yang mengunci diri kita masing-masing. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Baik, yang mau bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadria Eko Budi Santoso. Begini Pak Ustadz, kita lagi berpuasa, tapi beberapa menit sebelum kita berbuka, sebelum buka puasa gitu, kita kedatangan tamu, haid lah gitu Pak Ustadz ya. Kira-kira apa yang kita perbuat Pak Ustadz? Apakah kita langsung membatalkan puasa atau tunggu buka puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ini fikih bab Ramadan yang sepertinya harus kita ketahui sama-sama, bahkan seluruh pendengar dimanapun berada. Syukur ada yang mewakili pertanyaan ini, jadi bisa disampaikan secara meluas. Bahwa orang yang sedikit lagi ketemu buka puasa, tiba-tiba berhalangan datang tamunya, sebenarnya dia punya kesempatan untuk batalkan dan dia dibolehkan membatalkan, tapi lihurmati Ramadan, demi kehormatan Ramadan sebaiknya tahan dulu. Demi namanya hormati Ramadan, demi kehormatan Ramadan sebaiknya ditahan dulu, kecuali kalau tidak buka ibu mati. Ya, jadi silahkan buka, tapi kalau ibu mampu menahan, itulah kehormatan Ramadan. Semua puasa yang batal, setelah batal wajib menghormati Ramadan. Ada orang keceplosan berhubungan di siang hari suami istri, itu puasanya batal, tapi setelah hubungan tetap tidak boleh makan. Hormati Ramadan, menghormati Ramadan. Itulah sebabnya kenapa anak itu diajarkan puasa setengah. Ya, sebenarnya bukan puasa setengah. Kita ajarkan tuh puasa full. Tapi bila anak tidak sanggup, dia boleh berbuka. Setelah berbuka tidak makan. Lihurmati Ramadan, untuk menghormati Ramadan. Tapi anak tahu apa? Anak tidak tahu ini namanya hormati Ramadan, jangan makan. Maka kita ganti kalimat yang lebih dipahami anak-anak. Ayo nak, kita lanjutkan puasanya lagi sampai sore. Ya, anak-anaknya paham, yang khawatir orang tuanya juga ikut salah paham. Ya, jadi bukan karena ada puasa setengah, tapi berhenti dan batalnya puasa anak dilanjutkan dengan penghormatan terhadap bulan Ramadan, sehingga anak tuh juga belum boleh sebenarnya makan. Begitu Ibu, terima kasih banyak. Baik ibu-ibu, ini pertanyaan terakhir. Jika mau bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismi Ahmad. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah mungkin ada orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala? Kira-kira hal paling bahaya apakah bagi orang yang berpuasa tetapi jarang disadarinya? Demikian pertanyaan saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu si penanya. Tolong diangkat lagi mic-nya. Ya, saya akan bertanya balik. Apakah mungkin ada orang puasa tapi tidak dapat pahala? Sekarang saya tanya balik. Apakah mungkin ada orang ikut lomba tapi tidak ikut juara? Mungkin nggak Bu? Ada Pak Ustadz. Kenapa kira-kira dia tidak menang? Karena ada kekurangan di dalam Dirinya sendiri. di dalam dirinya atau dalam pelaksanaan lombanya. Ya sudah begitu. Jadi kenapa ada orang puasa, sama-sama puasa, ibarat sama-sama ikut lomba, yang satu jadi juara, satu tidak jadi juara. Yang satu dapat pahala, yang satu tak dapat pahala. Ada yang kurang dalam perlombaannya, ada yang kurang dalam
ada yang membuat minus nilainya, sehingga minusnya itu bisa menggugurkannya, bahkan bisa mengurangi nilainya. Apa misalnya? Yang pertama, al-kadzib, bohong. Orang yang masih bohong bulan Ramadan, Nabi bilang, saya tidak butuh lapar hausmu. Saya tidak butuh lapar hausmu. Sebab puasa itu menahan diri dari tidak makan, tidak minum gampang, tapi menahan yang tidak bertulang di dalam mulut kita ini. Untuk tidak membicarakan orang lain, tidak berbohong, itulah yang paling berat. Jadi bohong menggugurkan, membocor ember yang berisi air. Bocornya menjadi lebih banyak kalau ditambah gibah. Bocornya menjadi lebih banyak kalau ditambah nadru bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Misalnya pandangan kepada laki-laki atas pandangan cinta karena itu kekasihnya, itu menggugurkan nilai-nilai pahalanya. Atau bahkan yang paling ringan, pandangan ibu-ibu yang bertamu di bulan Ramadan, lihat lemari orang tuan rumah cantik sekali, masuk pandangannya nadru bisyahwah, bagus sekali, kapan saya punya begini. Itu juga masuk kategori gugur pahala puasanya. Karena matanya tak berpuasa, hatinya pun berharap-harap seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, hindari kalimat-kalimat itu. Hindari juga sumpah-sumpah palsu. Betul ini? Iya betul, saya tidak begitu lagi. Saya tidak begitu lagi. Demi Allah saya sumpah palsu itu yang paling besar lubangnya. Paling besar lubangnya ember yang bocor itu. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita puasa, mari kita berlomba. Kalau tidak jadi juara tidak apa-apa, yang penting dapat hadiah. Ya tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu yang para pemirsa dimanapun kita berada, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sungguh pertanyaan yang menarik sekali. Saya kira ini pun mencerminkan kualitas dari Majelis Taklim Nur An-Nisa Bayangkari ini. Pertanyaannya tidak terduga. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Barangkali itu dari saya. Silakan. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Karim, Ustadz Firmadi Saleh, LC MPDI. Baik ibu-ibu sekalian, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sebesar-besarnya ikan, tentu ada tulangnya, dan sekecil-kecilnya ikan tetap ada dagingnya. Di mana segala pelaksanaan kita barangkali ada kekurangan, mari kita tutup dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bekal kita di dunia dan amal kita di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya da'imal fadli 'alal bariyah. Ya Allah, Engkaulah yang mengucurkan segala nikmat-nikmat kebaikan. Ya basital yadaini bil atiyah, Engkau pula yang mengangkat derajat dan mengabulkan hajat orang-orang yang mengangkat tangannya. Ya man tanazzau bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawwil umurana fi Ramadan. Panjangkanlah usia kami dalam bulan Ramadan agar kami mampu melaluinya dengan kebaikan di dalamnya sampai Ramadan meninggalkan kami. Allahumma ahsin a'malina. Perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Yang dulu buruk jadikan baik, yang dulu telah baik jadikan lebih baik. Allahumma rzuqnal istiqamah fi Ramadan. Jadikan, anugerahkan kepada kami keistiqomahan, kesinambungan terhadap kebaikan yang telah kami buat. Bila di Ramadan Engkau ridha pada ibadah kami, biarkan kami tetap melaksanakannya di luar bulan suci Ramadan hingga kami bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana fi Ramadan. Anugerahkan keselamatan kepada kami di dalam bulan suci Ramadan dan selamatkan kami hingga bulan suci Ramadan ini selesai. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian Ustadz Firmadi Saleh, LC MPDI. Dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga apa yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Pendengar di rumah,
dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio. Demikianlah segenap rangkaian acara kita pada Risalah Buka Puasa sore ini. Kepada seluruh pendengar di mana Anda berada, beserta ibu-ibu majelis taklim Nur Anisa Bayangkari, cabang Kepulauan Yapen yang kami hormati. Semoga pada kesempatan ini kita tidak hanya menjadi pendengar, akan tetapi juga menjadi pelaksana dan pengamal atas apa yang telah kita bahas pada kesempatan sore ini. Sebagai kesimpulan yang dapat kita tarik hikmahnya dari kajian kita pada risalah kali ini adalah betapa besar kemuliaan bulan suci Ramadan yang Allah datangkan kepada kita. Tinggal kita masing-masing mau mengambil sebanyak apa untuk bagian kita masing-masing. Sebab apabila Ramadan telah pergi, sungguh tidak pantas untuk kita tangisi. Yang pantas untuk kita tangisi apabila dia kelak datang lagi, sedangkan kita yang telah pergi. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Nur Anisa Bayangkari, cabang Kepulauan Yapen, dan Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya, Ibu Listiana Khalid, selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Majelis Taklim Nur Anisa Bayangkari, cabang Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.